Tujolong oh Tuhan sahat madirikun pakke maau hombar tulomo molodang ho Tuhan naringanan dia dirikun dang marar gabehi Umpogos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sa sude olan hoku tondang dedikon togu maana turen Tujolong oh Tuhan sagara roh akong tutudug demangoloiho Pandini matotong margogoy hon awon Mangulahon lomo ni roham Pugos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sa sude olan hohu tendang bedirikon togu maturen Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, renungan harian buat kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Mana kananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tentu supaya kita sehat, kita harus makan makanan yang sehat, makan 3 kali sehari. Artinya makanan itu yang kita temui setiap hari. Makanan itu yang kita lihat setiap hari, tetapi harus kita makan, harus kita lakukan berulang-ulang. Itulah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa makanan Yesus atau keseharian Yesus atau hal yang dilakukan Yesus setiap hari, yang dilakukannya berulang-ulang adalah melakukan kehendak Allah. Apakah melakukan kehendak Allah itu adalah ketika dia mau diproses oleh Tuhan? Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nasi yang ada di depan kita tentu ada prosesnya dari gabah sampai kepada di depan kita. Dan ketika kita memakannya, di situ kita melihat ada sebuah nutrisi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena itu, ketika kita bertemu dengan makanan, kita bertemu dengan Tuhan, sehingga kita mendoakan makanan kita. Dan yang lebih lagi Tuhan katakan, makananku, keseharianku adalah kehendak Allah. Apakah yang dikehendaki Allah dari kita? Di antaranya, yang pertama sekali adalah mencintai sesama dan mencintai orang yang berbeda kepada kita. Artinya kehendak Allah adalah ketika kita mau menciptakan suatu perdamaian atau kita menjadi agen perdamaian dimanapun kita berada. Yang kedua, tentu kita akan mengatakan saya ini adalah orang yang rapuh. Kita akan mengatakan gereja kita di masa pandemik ini adalah mengalami kerapuhan. Tetapi kita harus melihat bahwa
ketika makanan itu rapuh, bukankah makanan itu enak? Demikian juga proses yang mau Tuhan berikan kepada kita masa pandemi kita menjadi kekuatan Roh Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan kehendak Allah, di situ kita dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Allah, setiap kita mempunyai pekerjaan kita masing-masing. Allah yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini, Allah yang mengutus kita menjadi kepunyaan Allah. Karena itu kita melakukan pekerjaan kita dengan teliti, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Karena apa? Tuhan menginginkan dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat bagi sesama dan juga terlebih bagi orang yang kita kasihi, dan di situ kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah setiap hari kami melakukan perintah-Mu, karena itu menjadi makanan kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara dan saudari kami yang pada saat ini mereka harus kuat ketika keluarga mereka Tuhan, atau bahkan suami mereka, kerabat mereka, salah satu korban yaitu Tuhan dari kapal Nanggala. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan mampukan untuk menjadi pribadi yang kuat. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang selalu menyertai para pendengar daripada renungan ini, dan Engkau juga Tuhan yang selalu memberkati pekerjaan mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.